every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Yesus Raja kami, segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selama dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Selama kami tinggikan Engkau, Raja kami, oh Raja yang kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Amin. Raja Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Yes, yes. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Mana tepuk tangannya kepada Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tetapi hanya Yesusku, tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Siapa? Tetapi memang Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi bersorak bertuhan. Aku cinta Yesus.
berlalu. Dia pun tak bercahaya lagi. Biarlah akan bergoncang. Matahari tak bersinar, tetapi siapa? Tetapi memang Yesusku. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar, tetapi siapa? Tetapi Yesusku. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Soket bertuhan. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berikan salam kanan kirinya, katakan, aku diberkati Tuhan. Amin. Katakan dengan iman. Mari bersama Bapak Ibu Saudara. Bersama Tuhan kita. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua kuasamu, semua kuasamu, limpahkan segalanya. Dengan saja sangat bersahabat. Mari bersama Bapak Ibu Saudara katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu.
akan kami belajar tentang sebuah kasih yang tidak pernah berhenti, yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kasih Yesus yang demikian luar biasa, kasih yang mau mati untuk kami, kasih yang mau memberikan tubuh dan darahnya untuk kami, Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar hidup, tapi kami hidup penuh kemenangan, kami hidup penuh kelimpahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dengan kasih yang sama kami akan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Firman yang akan memberkati hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Firman yang akan membuat kami melihat berkat yang baru di setiap pagi. Urapi hati dan bibir hamba, supaya apapun yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan saja. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan, terus diagungkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Capek ya? Enggak ya? Yakin ya kayak capek ya? Oke. Hari ini kita akan belajar sesuatu malam ini. Saya senang kalau misalnya kita setiap minggu kita dengar khotbah dan saudara dapat sesuatu, saudara belajar sesuatu. Jadi akhirnya datang ke gereja bukan cuma sekedar hari Minggu orang Kristen mesti gereja, enggak. Tapi saudara pulang membawa sesuatu. Amen. Jadi saudara pulang tidak seperti saudara datang. Saya minta tolong, wah Henry baru sampai kayaknya capek banget ya. Oke. Judul khotbah saya hari ini enough. Tahu arti enough ya? Cukup. Iya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada sebuah perbedaan jelas yang akan kita belajar malam ini antara sudah cukup dengan cukup sudah. Sudah cukup sama cukup sudah. Ini menurut KBB ini, menurut ejaan bahasa kamus besar bahasa Indonesia. Kenapa kalau orang timur ngomong sudah cukup, cukup sudah, benar kan saudara? Ya, makanya ini menurut ejaan bahasa Indonesia. Sudah cukup sama cukup sudah. Ini berbeda artinya. Waktu saya cerita sama Bapak Gembala saudara juga gitu. Hambanya ini, kenapa saya pernah kasih dia soal, kalau nggak salah saya pernah janji, belum sempat saya bahas juga di sini. Alkitab juga membedakan antara Yesus Kristus dan Kristus Yesus. Di Perjanjian Baru, Paulus menulis kadang-kadang Yesus Kristus, kadang-kadang dia tulis Kristus Yesus. Apa Paulus kebalik? Enggak. Apa Alkitab salah nulis? Enggak. Semua ada maknanya. Nah, hari ini kita belajar sudah cukup sama cukup sudah. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit dia mengumpulkan menurut keperluannya. Orang menentukan menurut keperluannya. ini peristiwa apa? Apa sih yang mereka kumpulin? Jangan gembalanya yang jawab. Ini apa sih yang mereka kumpulin? Pundi-pundi. Apa sih yang mereka kumpulin? Roti mana? Lihat ya, roti mana turun dari surga, turun seperti embun, mereka tinggal ambil. Yang menarik dari ayat ini adalah orang yang mengumpulkan banyak tidak
Tapi yang mengumpulkan sedikit tidak, yang banyak tidak kelebihan, yang sedikit tidak. Berarti mereka di titik apa? Cukup. Simpel pertanyaan saya. Roti mana turun tiap hari? Bahkan kalau saudara baca di rumah, kalau saudara komsel nanti saudara bisa cari. Kalau itu disimpan buat besoknya, itu roti rusak, berbulat. Pertanyaan simpel saya, ngapain sih Tuhan kasih roti tiap hari? Kenapa gak seminggu sekali? Kenapa gak sebulan sekali biar kayak gajian? Ada yang pernah mikirin ya? Ribet amat sih Tuhan, ngasih apain sih tiap hari? Kenapa nggak seminggu sekali atau sebulan sekali di tanggal 25 gitu ya kan saudara? Jadi tiap tanggal 25 saudara tahu nih, wah roti mana mau turun deh gitu kan? Lebih dari sekedar percaya. Tapi kita dipanggil untuk bersandar penuh, bergantung dan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Saudara boleh cari di kitab Keluaran, kitab Imamat. Tuhan gak pernah bilang roti mana tiap hari akan aku turunin. Enggak, Tuhan cuma bilang aku akan memberi kamu makan. Dia gak pernah ngomong waktu tiap pagi, enggak. Tapi Tuhan bilang kalau kamu simpan sampai besok hari, nggak boleh disimpan besok hari. Sama nih sama seperti kita. Kebanyakan dari kita tidak bergantung sama Tuhan sampai segera takut karena hari esok, benar nggak? Iya Pak. Mana katanya kalau yang nggak setuju sama negara ini suruh pindah ke Yaman, ya? Iya. Kalau nggak suka, wah negara makin susah Pak, nyari duit makin susah. Kalau saudara tanya itu saya akan jawab, terjadilah menurut imanmu. Imanmu bilang nyari duit makin susah kalau nyari duit. Sama seperti sekarang gini, kalau mau jujur, buat orang Israel ada resiko nggak dia bangun pagi mananya nggak ada? Kalau dipikir secara logika, ada resiko nggak? Dia bangun nggak ada mana, mau ngapain lo? Toko nggak ada, pasar nggak ada, roti mana yang kemarin juga nggak boleh disimpan. Ada resiko nggak? Ada. Sama hari ini, ada resiko nggak saudara besok nggak makan? Ada. Ada resiko nggak saudara besok nggak punya duit? Ada. Tapi hari ini juga Tuhan bilang, semua resiko itu tetap ada. Mau bergantung nggak kamu sama aku? Itu yang Tuhan bilang. Mau seberapa bergantung kamu sama aku? Seberapa yakin kamu sama Yesus? Ada satu hal yang menarik yang saya coba pelajari, saudara. Kenapa banyak orang merasa takut untuk hari esok? Kenapa banyak orang merasa khawatir akan hari esok? Karena mereka tidak pernah merasa cukup. Coba saya tanya, sederhana ya, simpel, jawab dengan jujur. Siapa di sini yang merasa dirinya susah? Ada yang berani jujur?
Siapa yang merasa dirinya, Pak saya orang susah, Pak saya orang miskin, Pak saya kekurangan. Malu ya, angkat tangan ya, malu ya. Malu ya. Apakah saudara sadar saudara sedang mendiskreditkan Tuhan? Kita lihat gambar selanjutnya. Seringkali saudara doa meminta kelimpahan. Salah nggak? Enggak. Salah nggak? Enggak. Oke. Kita lihat gambar berikut. Ini sebuah pertanyaan. Oke. Kita praktekin. Waduh, terima kasih Bapak Gembala, saya baru mengambil sendiri. Kita praktekin. Kenapa warnanya merah? Bukan saya penggemar Fanta, tapi supaya kelihatan sampai belakang. Biar masih bisa ngomong gitu kan. Kalau begini seakan ikut-ikut lagi. Ya kan, ada ambil Tuhan besar kalau terbaik di sini kan. Yang dulu gemuk sekarang kurus. Makanya saya beda dikit di sini. Kalau pakai iketan, ngikut-ngikut Mariani dulu yang biasa kayak gitu. Oke. Ini saudara. Ini berkat Tuhan. Kenapa? Apa itu? Entar ya Pak, entar saya bersihin, santai Pak. Sini bukan pelajaran kemanusiaan. Apa yang terjadi sebelum dia lalu? No. Waktu dia luber kebuang nggak? Buang. Sebetulnya harusnya gimana? Waktu penuh harusnya berhenti kan? Saudara harusnya bilang cukup nggak? Cukup. Waktu saudara bilang cukup, Tuhan akan mengganti upahnya, bukan berkatnya, karena berkatnya tidak terbatas. Tapi karena saudara tidak pernah merasa cukup, kadang berkat itu terbuang. Karena berkat itu akhirnya tidak pernah saudara rasakan. 5 hari lalu saya ngobrol sama orang, sama konseling. Dari anaknya lahir, orang ini bilang begini, pengurus gereja dari anaknya lahir dia bilang ini, Pak saya orang miskin. Terus saya bilang ini, jadi dari anak saya lahir Pak, kami berdua sudah menyisihkan sebagian dari gaji kami nabung buat anak saya kuliah. Kesannya bagus ya? Bagus. Tapi ada hal yang saudara mesti ingat. Berarti dia berpikir dengan kata-kata Pak saya orang miskin, bukan nabungnya yang salah. Tapi dia merasa sampai anaknya nanti kuliah dia akan tetap jadi orang miskin. Salah lihat kan? Kalau saudara pikiran bagus Pak menabung. Enggak, imannya yang salah. Hari ini anaknya masih kelas 6 SD, saudara. Tabungannya ada, terbuang. Motornya mesti turun mesin, ininya mesti ini, ininya mesti ini, ininya mesti ini, rumahnya rubuh, ininya mesti ini. Kenapa? Karena saudara tidak pernah merasa cukup.
yang menjadi hal yang dimana saudara akhirnya tidak pernah diberkati lebih. Simpel. Siapa yang datang di sini sama suaminya sama istrinya? Oke. Coba lihat, suami-suami lihat istrimu. Cukup gak? Cukup. Yakin cukup? Kalau cukup pernah ngelirik cewek lain gak? Kalau kamu pernah ngelirik cewek lain berarti kamu sedang berdusta bilang cukup. Kenapa saya cuma bilang ngelirik? Pada saat kamu ngelirik, kamu sudah bersidah di pikiranmu. Lihat, mau bentuknya kayak pelembungan, gede kecil, cukup saudara. Saudara tahu pelembungan kan? Yang itu tuh, yang pakai sedotan kecil. Ya kan kalau kita telat tiup, dia kecil lagi. Tiup lagi, gede lagi. Ya kan? Biar istri di rumah kan? Tapi cukup, itu yang terbaik Tuhan kasih. Itu yang terbaik. Ibu-ibu, lihat bapak-bapaknya. Yang sering kali saudara protes, Pak, suami saya begini. Yang dulu mau kawinin siapa? Sekarang aja udah jadi masalah, lu lapornya sama pendeta, bener gak? Dulu waktu masih cinta-cintaan, yang masih kalau hujan dikit suaminya naruh tangan di atas kepala, aduh nggak ada payung, sayang pakai tangan aku aja. Tetap aja basah kuyup, saudara, ya kan? Puji Tuhan istri saya nggak pernah cemburu. Kenapa nggak pernah cemburu? Saya kalau menilai cewek selalu terang dia. Satu bilang, sayang, itu cakep banget ya. Kemarin saya lagi makan bubur ayam malam-malam. Ada cewek bening banget. Saya bilang gitu, sayang, itu cewek bisa bening begitu? Yang baju coklat ya. Dia kursannya dia udah tahu ya, semana yang saya lihatin, dia yang baju coklat. Yang bening mah anak orang kaya. Kalau mau bini lu bening, kaya lu. Perawatannya aja mahal, benar gak saudara? Belum serumnya, belum pelembabnya. Karena kalau istri saudara dari hitam jadi putih pakai merkuri, kita mah tahu. Belum pelembabnya, belum serumnya, serum malam, serum siang, maskernya belum. Gak pernah merasa cukup. Saudara gak pernah merasa cukup dengan apa yang saudara punya. Punya 50.000, puji Tuhan, haleluya. Punya 500.000, puji Tuhan, haleluya. Bukan aku Pak, bisa 50.000. Jadi kalau saya ngomong begini, tenang aja saudara, saya pernah ngerasain. Saya pernah ngerasain semuanya. Saya pernah ngerasain punya duit 5 miliar pernah. Saya pernah ngerasain di kantong nggak ada sama sekali pernah. Tapi kalau saudara nggak pernah mengucap syukur dengan apa yang kau punya, kita lihat kembali berikutnya. Bersyukur akan membuat kita memiliki rasa cukup. Bersyukur untuk apa yang kau punya hari ini. Jangan suka ngebandingin dengan apapun. Bersyukur.
Kita lihat, kita belajar dari sisi yang lain. Tadi roti mana kan, benar nggak saudara? Oke, kita lihat dari sisi yang lain. Lembar berikutnya, kita baca dulu ini. 3, 2, 1. Bareng-bareng kita baca. Memang Sampai rasa cukup memberi keuntungan besar bagi kita semua sesuatu, dan kita pun tidak dapat membawa asal ada apa saudara? makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang Kaya terjadi oh stop dulu stop. Siapa yang pengen kaya di sini? semua Nah, berarti saudara akan terjatuh dalam pencobaan. ke dalam jerat dan berbagai nafsu-nafsu hamba yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam Keruntuhan dan kebinasaan. oh dulu. Jadi nggak boleh kaya, Pak. Bukan nggak boleh. Kadang banyak orang nggak siap untuk diberkati. Seperti saya bilang tadi, pada saat saudara tidak punya rasa cukup, biasanya laki kalau diberkati nambah istri, makanya dibuat susah. Kadang banyak orang tidak siap untuk diberkati, jujur aja. Kalau saudara masih naik bis, siapa yang mau? Benar nggak? Kalau saudara naik Mercy, mungkin lu kebalik juga banyak yang mau. Maaf, sorry nih bapak-bapak, sorry nih laki-laki di sini. Banyak saudara nggak akan pernah berubah dari status bukan engkau tidak pernah bersyukur atas engkau punya. Engkau tidak pernah bersyukur atas istrimu, engkau tidak pernah bersyukur atas apa yang engkau punya hari ini. Engkau tidak bersyukur atas anakmu. Demikian juga banyak ibu-ibu yang stuck di situ aja karena engkau tidak pernah bersyukur. Makanya dia bilang, abis ini kita belajar dari sisi yang lain. Tuhan kasih roti mana setiap hari, supaya kau bergantung sama setiap hari. Tuhan bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kenapa? Karena dalam semalam kalau dia mau dia bisa merubah apa aja dalam hidupmu. Kita nggak pernah tahu. Gembala saudara pernah ngasih ayat ini ke saya, entah dia ingat atau enggak. Tenang Pak, asal ada makanan sama pakaian cukuplah. Terus saya bilang, iya Pak, ayat firman Tuhan memang bilang begitu, tapi saya makanan juga nggak ada, gimana? Terus dia bilang, gimana ya? Tapi sampai hari ini, makanya saya bilang, bersyukur aja dengan apa yang kau punya. Karena di balik ucapan syukur ada berkat yang luar biasa. Amin. Di balik ucapan syukur bukan cuma di mulut. Tuhan tahu saudara bersyukur cuma asal-asalan atau bersyukur dalam hatimu. Tuhan tahu. Kita lihat contoh lain. Coba saudara buka Yohanes 6. Semua yang punya ayat, yang punya Alkitab cetak lebih bagus. Karena saya nggak akan mengajak saudara baca semua Yohanes 6. Saya mau ngajak saudara baca judul perikopnya. Soalnya kalau pakai Alkitab elektronik ada yang pakai judul perikop, ada yang enggak. Tergantung saudara downloadnya yang mana. Yohanes 6 dimulai dengan apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia kasih makannya pakai apa? 5 roti dan 2 ikan. Sekedar. Sisanya berapa? 12 orang. Oke, kenapa 12 orangnya? Karena muridnya jumlahnya 12. Mujizat itu bukan terjadi waktu Yesus mengangkat roti. Tapi mujizat itu terjadi waktu dibagikan
Dan roti di keranjang itu tidak pernah habis. Yang dapat paling banyak siapa? Murid. Benar, murid. Yang paling dapat paling banyak siapa? Pelayan Tuhan. Bukan jemaat. Jemaatnya kenyang. Pelayannya dapatnya berapa? 12 keranjang. Tapi di awal maka Tuhan bilang, pelayan itu makan dulu deh biar sehat. Makan? Yang Tuhan suruh apa? Kasih mereka makan. Pada saat saudara melayani di sini, lihatnya ya. Pada saat saudara kasih yang terbaik buat jemaat, disitulah saudara akan diberkati. Amin. Amin. Tapi kalau saudara pelayanan cuma asal-asalan, makanya saya sebel sama pelayan yang asal-asalan, apalagi pelayan mimbar. Nyanyi nggak hafal, dari hari Rebo juga lagunya udah dapat, iya nggak? Nyanyi nggak hafal, di depan salah-salah musik, lu mau melayani siapa? Oke, perikop pertama apa? Yesus memberi makan? Oke, perikop kedua apa? Baca di Alkitab saudara. Judulnya apa? Yesus berjalan di atas air. Oke. Pertama mujizat. Kasih makan 5.000 orang, mujizat nggak? Yes. Makan di atas air? Tidak. 2 kali mujizat, ada efeknya? Ada. Oke, apa efeknya di perikop ketiga? Orang banyak mencari Yesus. Sampai sini stop dulu. Mereka mencari Yesus karena apa? Mujizat. Oke. Mujizatnya apa yang mereka cari? Dikasih makan sama tindakan yang demonstratif. Benar nggak saudara? Yang bikin orang nyari, kita datang ke Yesus dapat roti makan gratis, bener nggak? Apa perikop keempat? Apa perikop keempat? Roti hidup. Kita lihat ke slide-nya di slide selanjutnya. Yesus ngomong, kamu cari roti, tapi kamu salah. Roti hidup yang sebenarnya aku. Bahkan di Yohanes 6 dia mulai membandingkan roti mana dengan roti hidup. Saudara baca tuh nanti di rumah. Waktu dia ngomong tentang roti hidup, perikop selanjutnya apa? Waktu dia ngomong tentang roti hidup, efeknya apa? Murid-murid mengundurkan diri. Nah, saudara lihat, banyak orang cari roti yang beneran roti, iya nggak? Kalau saudara saya suruh pilih hari ini, jujur sejujur-jujurnya, bila roti pergi firman. Yakin udah jangan gak enak sama pendeta sama di gereja, bener gak? Roti Indomaret nih, gandum yang paling mahal. Jujur aja bagaimana? Roti lah. Tapi Yesus saudara tidak. Yesus suruh saudara pilih dia sebagai roti hidup. Efek waktu itu apa? Murid-murid mengundurkan diri. Bukan jemaat yang mengundurkan diri, siapa? Diri. Oh, jadi murid Yesus ada berapa?
Kalau mundurin diri sisa berapa Pak? Kasus lagi ya. Murid Yesus ada 70. Kalau saudara baca di Markus, Yesus mengutus 70 murid. Karena peristiwa ini sisa 12. Dari 12 gagal lagi ya? 1. Sisa 11. Dari 11 yang ada di bawah salib berapa? 1. Kenapa? Yang 10 mana? Lihat kenyataan. Banyak tentara. Tapi kalau mau dilihat hasilnya berbeda kan? Yang 10 matinya mengerikan. Saudara bisa lihat. Yohanes digoreng nggak mati, dibuang ke Patmos nulis Wahyu. Yang ada di bawah salib Yesus siapa? Yohanes. Dia memilih Yesus dibanding dunia. Udah mau 40 menit. Slide terakhir saudara. Nah, ini penjelasannya dulu, ada slide terakhir. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini tentang akulah roti hidup. Tapi Yohanes 6 ayat 66 berbunyi, mulai dari waktu itu apa saudara? Banyak teologi cocok logi nih sama ayat ini. Yohanes 6 ayat Yohanes 6 ayat 6. Makanya dia bilang Antikris asalnya bukan dari orang lain tapi dari Kristen sendiri. Udahlah, bukan bagian saya ngomong akhir zaman. Kita mah yang sekarang aja, bener kan? Karena bagi saya nggak penting akhir zaman. Kalau saudara siap mau akhir zaman datang 5 menit lagi juga oke-oke aja, bener kan saudara? Sama seperti banyak orang Kristen begitu, sama nih kalau saudara saya tanya nih. Oke, saudara percaya Yesus? Ya. Percaya, amin ya kan? Oke. Saudara semua yakin kalau meninggal masuk surga? Amin. Saudara percaya di surga tidak ada sakit penyakit? Ya. Oke. Tidak ada kesedihan? Percaya? Ya. Oke, yuk berangkat sekarang. Ntar Pak, lu Bapak nggak tahu kalau saya pergi sekarang, udah deh. Sampai akhirnya orang Kristen cuma bisa ngomong dan tidak benar-benar siap. Selanjutnya, saya kasih perbandingan antara roti mana sama Yesus. Roti mana turun setiap pagi, roti mana mengenyangkan tubuh, tapi orang Israel yang makan roti mana akhirnya tetap mati dan tidak pernah masuk tanah perjanjian. Yang masuk turunan kedua, bukan yang makan roti mana. Yesus datang sekali untuk selama-lamanya, mengenyangkan jiwa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Oke. Sebagai slide terakhir, ada sebuah pertanyaan saya buat saudara. Slide terakhir, saudara akan terima perjamuan kudus. Saya beresin dulu. Ada sebuah pertanyaan buat saudara. Cukupkah itu bagimu? Jawab ini dalam hatimu. Cukupkah tubuh dan darah Yesus bagimu? Cukupkah GBIKA untukmu? Cukupkah pendeta Noldi untukmu? Saudara harus jawab itu saya. Pertanyaan saya, cukupkah GBIKA untukmu?
Kalau cukup ngapain ke gereja lain? Cukupkah gembala saudara untukmu? Kalau cukup ngapain dengerin gembala lain? Itu sebuah pertanyaan dan saudara bisa jawab itu ke saya. Dan bermuara, cukupkah tubuh dan darah Yesus untuk itu? Cukupkah tubuh yang tergantung di atas kayu salib supaya penyakitmu disembuhkan? Cukupkah itu bagimu? Kalau memang cukup, ngapain saudara masih ke alternatif? Cukupkah darah perjanjian baru yang kalau darah yang keluar dari bilur-bilur yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu? Roti yang lebih dari roti mana? Karena merupakan roti hidup, merupakan tubuh Yesus sendiri. Sebelum kita terima perjamuan kudus, silakan saudara merenung, silakan saudara ambil waktumu masing-masing. Jawab pertanyaan ini ke Tuhan. Saudara bisa tutup mata saudara bisa berdoa sama Tuhan. Cukupkah tubuh dan darah Yesus ini? Cukupkah GBI kerajaan Allah itu? Saudara bisa merenung, saudara bisa berpikir, saudara bisa jawab itu masing-masing dalam hidupmu. Dan saudara bisa dapat satu jawaban. Karena dengan rasa cukup, saudara bisa menikmati yang namanya kelimpahan. Dengan rasa cukup, saudara bisa menikmati yang namanya mujizat. Dengan rasa cukup, saudara bisa menikmati yang namanya berkat. Saudara masing-masing silakan berdoa. Saya undang pemusik. Saya undang singer PL. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita nyanyi haleluya 12 kali buat Tuhan. Sementara saudara terus berdoa, saudara mulai berdoa, saudara bisa mengucap syukur. Persiapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, persiapkan dirimu untuk terima tubuh dan darah Yesus. Supaya ini bukan menjadi sebuah perjamuan biasa, tapi perjamuan yang penuh berkat, penuh mujizat. Perjamuan yang menyelesaikan sakit penyakitmu, menyelesaikan masalahmu. Dan kau akan pulang tidak seperti kau datang, tapi pulang membawa mujizat dari Tuhan. Tapi singer mereka akan menyanyi haleluya 12 kali, saudara. Dan kita sampaikan pujian ini untuk Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya.
mata kita. Dan biarlah hati setiap kita tersentuh, sehingga ucapan syukur, Tuhan terima kasih buat hidup ini. Sekalipun ada banyak hal yang harus saya jalani, terima kasih buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih buat orang tua yang Kau beri. Sekalipun ada banyak kekurangan mereka, terima kasih buat anak-anak yang Kau beri. Sekalipun ada banyak kekurangan mereka, malam hari ini, biarlah setiap kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Firman-Nya mengungkapkan kasih yang tulus dan kasih yang begitu besar buat kita. Sekian tahun, sekian puluh tahun, kita tidak menyadari bahwa yang kita terima adalah yang terbaik dari Tuhan. Selalu kita begitu menghaluskan yang lain, kita mengejarnya hingga kita dalam berbagai-bagai pencobaan. Malam hari ini, ketika Kau menyambut tubuh dan darah, ketika Kau menyambut dengan iman, dan Kau berkata, Tuhan, ini cukup bagiku, ini cukup. Bapakku, sebagai hamba yang percaya akan atas